Assalamualaikum Bu Desi, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Dedi. Bagaimana kabarnya untuk hari ini Bu Desi? Alhamdulillah baik. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih sudah bisa hadir dalam sesi pra-observasi kelas, dan juga saya ucapkan banyak terima kasih Bu Desi bisa menyempatkan waktu untuk bisa membantu menyelesaikan tugas saya dalam hal observasi kelas, dalam tugas CGP modul 2.3 sebagai salah satu syarat untuk ketuntasan. Bu Desi, ada beberapa hal sebelum kita observasi kelas yang perlu saya sampaikan, diantaranya barangkali yang sudah kita sepakati. Kira-kira hari apa yang menurut Bu Desi bisa kita laksanakan observasi kelas ini? Kemungkinan di hari Jumat mungkin Pak Dedi. Ya, hari Jumat ya. Hari Jumat. Kelas berapa itu? Kelas 11 IPA 4. IPA 4 ya. Mapel mata pelajarannya seni budaya ya. Kira-kira jam keberapa itu? Jam ke-7-8. Jam ke-7-8. Setelah Jumatan. 7 ke 8 berarti jam 1 ya. Jam 1 ya, oke, jam 1-an lah. Oke, ini waktu yang kita sepakati untuk kita bisa bertemu di kelas nanti ya. Terus ada beberapa hal lagi, diantaranya mengenai kira-kira nanti tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan pada anak-anak di kelas nanti. Siap, terima kasih Pak Dedi. Mungkin tujuan pembelajaran yang akan saya berikan kepada peserta didik itu sama yang saya tertera di RPP mungkin Pak, di modul mungkin ya, modul, yaitu supaya anak bisa memahami, kemudian mengidentifikasi pola-pola irama pada sebuah partitur lagu. Oh, jadi nanti anak supaya bisa mengidentifikasi seperti itu ya. Mengidentifikasi partitur lagu secara mandiri dan dapat berpikir kritis. Oke. Kemudian barangkali untuk pencapaian tujuan pembelajaran tersebut apa yang diharapkan oleh anak-anak? Pencapaian saya berharap mudah-mudahan anak-anak mampu bisa mempelajari bagaimana cara pola ritmik, membaca pola ritmik, terus kemudian bagaimana supaya karya itu bisa enak didengar, tentu kan dengan pola ritmik ya Bapak ya. Terus kemudian ya mungkin balik lagi mengidentifikasi itu sendiri, menganalisis, menganalisa dari ada beberapa mungkin apresiasi yang diapresiasi oleh anak-anak di awal. Jadi mungkin bisa sambil berapresiasi ya, menonton mungkin ya salah satu contoh lagu ya. Oke. Untuk area pengembangan anak supaya bisa paham kira-kira apa? Mungkin yang saya sudah konsep mungkin seperti diskusi mungkin Pak Dedi, kerja kelompok ya, berkolaborasi mereka bisa berkolaborasi, terus kemudian juga bisa memancing atau menstimulus berpikir kreatif ya. Terus kemudian juga rasa ingin tahunya yang tinggi, memancing rasa kepo mungkin ya, rasa ingin tahu yang tinggi. Terus kemudian juga mampu menghargai karya seni, itu yang paling utama. Terus kemudian juga itu tadi mungkin bisa berkolaborasi dengan nyaman dengan teman-teman sejawatnya. Kemudian satu lagi, apa ya, ada alasan lain, misalkan ada alasan Bu Desi kenapa anak digiring untuk bisa ke arah sana gitu. Barangkali. Alasannya itu tadi mungkin Pak Dedi, supaya anak lebih bisa berpikir kreatif, tentunya mandiri dan mengenal pola ritmik, cara membaca irama, pola irama itu seperti apa. Terus kemudian juga supaya lagu itu enak juga, anak-anak mesti tahu caranya seperti apa. Dan mereka bisa menghargai karya seni orang lain, bukan hanya sekedar menikmati saja. Ternyata sesuatu yang dinikmati ternyata terdapat unsur-unsur yang membuat lagu itu bisa enak. Di antaranya mungkin tadi pola irama, melodi mungkin ya, dan sebagainya. Oke Bu Desi,
Sepertinya ini menarik sekali. Saya sudah tidak sabar ingin segera menyaksikan kegiatan Ibu Desi di kelas itu seperti apa. Ada interaktif mungkin dari siswa itu seperti apa. Saya penasaran sekali dan mungkin ini juga bisa menjadi pembelajaran juga bagi saya juga ya. Nah itu saja mungkin Ibu Desi. Terima kasih atas waktunya. Saya kira untuk persiapan pra-observasi kita sudahi, kita ketemu nanti di kesempatan kita observasi di kelas. Terima kasih atas waktunya Bu Desi. Ya, sama-sama Pak Didi. Sukses untuk Bu Desi ya. Sukses juga. Menurut Desi, Ya, Pak Didi. bisa ke depan menemani. Ya, mohon maaf, Bapak tiba-tiba datang ke ruangan ini untuk menyelesaikan salah satu syarat ketuntasan dalam tugas CGP Angkatan 9 Kabupaten Sumedang. Ya, adanya Bapak sebagai peserta. Itu ada salah satu tugas yang harus diselesaikan adalah observasi kelas, yang mana dalam hal ini Bu Desi sebagai modelnya gitu ya, untuk nanti Bapak observasi seputar tentang pembelajaran kelas. Ketika ada Bapak di belakang, anggap saja tidak ada siapa-siapa, normal saja seperti kalian biasa ya, yang bertanya, ada yang mengusulkan pendapat, relax aja ya, jangan sampai gempor, tahu gempor? Iya, Bapak mah sudah jinak gitu kan ya, sudah jinak. Jadi Bapak nanti standby di belakang, akan memvideo aktivitas kalian belajar dengan Bu Desi seputar mata pelajaran seni budaya ya. Siap? Siap. Silakan Bu Desi, kami akan menyaksikan di belakang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya,
belajar irama ya. Nanti ada belajar nada karena dalam sebuah lagu itu banyak ornamen. Kenapa kita bisa menikmati lagu? Kenapa kita bisa enjoy, bisa asik, bisa terbuka dengan lagu itu karena di dalam terdapat beberapa ornamen yang membangkitkan si lagu itu bisa dinikmati oleh semua insan. Ya, silakan dilanjutkan. Terima kasih atas waktunya. Luar biasa Besi, semoga kalian juga bahagia. Mohon maaf hari ini Bapak mengganggu aktivitasnya. Ya dari Bapak, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak Dedi. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat, baik. Sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih Bu Desi bisa meluangkan waktu lagi untuk kita berdiskusi seputar kegiatan observasi kemarin di kelas, yang mana waktu hari Jumat ya kita observasi di kelas 11 IPA 4 sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati bersama ya. Baik Bu, kemarin itu sudah melaksanakan observasi di kelas sesuai dengan kesepakatan kita. Nah, bagaimana perasaan terhadap kegiatan supervisi akademik kemarin Bu, yang baru kemarin kita laksanakan? Tentunya saya merasa sangat antusias dan senang sekali Pak mengikuti kegiatan supervisi akademik yang kemarin kita laksanakan, karena itu merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi saya untuk mengetahui kekurangan dan kekuatan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Oke baik Bu. Selanjutnya ada area pengembangan yang ingin Ibu lakukan adalah berkaitan dengan bagaimana kemarin itu ya teknik membaca notasi ritmik yang dapat dilakukan. Nah, sejauh ini Ibu Desi apakah sudah berhasil atau belum? Saya rasa saya sudah berhasil Pak dengan baik gitu. Walaupun ya memang di awal dirasa ada sedikit kendala itu Pak. Kalau boleh tahu apa kendala yang kemarin Ibu hadapi? Kendala yang pertama itu pada saat mematik murid untuk menemukan gaya belajarnya sendiri Pak. Itu kelihatan sekali murid cenderung berpikir bahwa mereka itu pada prinsipnya memiliki gaya belajar atau ya yang sama dengan orang lain, padahal pastinya mereka itu memiliki gaya belajarnya masing-masing. Oh, gitu ya. Jadi dengan kata lain hal ini butuh penggalian data yang cukup lama begitu Bu Desi? Dibilang lama sih enggak Pak. Cuma butuh pemahaman yang lebih aja dari murid terkait gaya apa yang dominan yang mereka kuasai gitu. Baik Bu. Tadi saya kemarin saat observasi kelihatan itu memang ada gitu ya. Murid tampaknya sedikit kepo gitu tentang gaya belajar, tapi pada akhirnya mereka akan paham juga. Iya betul. Apa selain itu ada kendala lain Bu Desi? Kendala lainnya mungkin Pak mengenai pembagian kelompok Pak. Ya benar Bu. Kemarin belum terlihat ya bagaimana mekanisme pembagian kelompok yang kemarin Ibu sampaikan dengan teknik apa gitu kan, mereka tiba-tiba terjadi sebuah kelompok untuk mereka bisa berkolaborasi gitu. Ya betul Pak, karena memang kendalanya terdapat banyak kesamaan Pak, banyak kesamaan gaya belajar yang dimiliki oleh murid 11 IPA 4 kemarin. Iya, tetapi kan akhirnya ditemukan juga ya Bu ya kekuatan murid terkait dengan pemilihan produk berdiferensiasi yang dapat mengakomodir kebutuhannya kan? Iya betul. Alhamdulillah sekali Pak, itu ditemukan juga gitu. Teknik membaca notasi ritmik yang dapat mengakomodir gaya belajar semua murid di kelas. Kelas itu sudah sesuai dengan kebutuhan mereka tentunya. Baik, apakah sebelumnya sudah disiapkan asesmennya Bu? Oh sudah.
Bagaimana tindak lanjut ke depannya tentang asesmen tersebut? Karena mungkin proyek ini berbasis discovery learning, Pak. Tentu saja saya akan memulai tahapan asesmennya dari mulai perencanaan hingga nanti hasil produk yang telah mereka buat. Bahkan ada apresiasi penilaian antar teman dengan saling mempraktekkan, membunyikan notasi atau pola irama dengan teknik yang berbeda. Kemudian kelompok lainnya akan memberikan penilaian, Pak, terkait dengan praktek tersebut gitu, tentang praktek yang mereka buat. Keren itu. Kapan akan dimulainya Bu kira-kira? Minggu depan. Hebatnya. Kalau begitu Bu, saya sudah tidak sabar nanti kabari bagaimana hasilnya ya. Saya ingin tahu. Tentu saja Pak Dedi, nanti akan saya kabari dan kalau ada waktu nanti Bapak bisa diundang lagi dan ikut mungkin melihat praktik bagaimana membaca pola ritmik dalam penugasan yang dibuat oleh murid. Boleh juga tuh ya. Terima kasih ya nanti atas undangannya. Oke, Ibu Desi, mungkin menarik sekali percakapan ini. Mudah-mudahan dengan kita berdialog ini bisa ada kepercayaan diri yang meningkat dalam hal menggali potensi baik Bu Desi atau saya pribadi untuk lebih percaya diri, semangat dalam memberikan materi-materi ajar terhadap siswa yang mana kita lihat sendiri kondisi di kelasnya ternyata anak-anak memiliki keunikan yang berbeda karena tidak sama kita bisa samakan antara anak satu dengan anak lain, mereka memiliki gaya atau profil belajar yang berbeda. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas waktunya. Semoga Ibu sehat selalu dan bahagia. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.